Halo semua, saya Ana dan kali ini saya akan menerangkan cara untuk membuat kuis menggunakan Kahoot memakai device laptop. Nah, untuk itu kita ke browser, kemudian di browser kita ketikkan dulu, biasanya langsung kahoot.com saja, nanti akan diarahkan ya kahoot.com seperti ini, nanti akan diarahkan seperti halaman seperti ini. Kalau saya suka login with Google, jadi sesuai dengan email Google saya, supaya saya tidak perlu mengingat banyak apa namanya password. Saya biasanya pakai login saya yang ini, kemudian saya bisa masuk ke Kahoot. Kita tunggu sebentar. Ini kecepatannya menyesuaikan kecepatan internet kita, ya. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Kahoot yang sudah saya buat ada di sini, ya. Jadi Kahoot yang saya punya di smartphone juga terhubung. Jadi misalnya saya membuat dari smartphone bisa muncul juga di sini dan mungkin kita bisa edit di sini juga. Ya, jadi ini adalah kita bisa melihat juga kuis-kuis yang dibuat oleh orang lain. Nah, pertanyaannya mungkin adalah bagaimana cara membuat kuis menggunakan Kahoot? Nah, itu mudah sebetulnya. Tutup ini dulu. Kita tinggal klik di Create. Kita klik di sini. Nah, kembali ketika kita lihat di sini, ada beberapa yang ada lambang mahkotanya ini, itu hanya untuk yang berbayar. Untuk yang free, kita cari yang tidak ada gambar mahkotanya. Kita bisa pilih yang dari 0, atau bisa juga template. Ya. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba menggunakan New Kahoot yang polos atau yang basic. Oke, kita mulai ini satu kuis pertanyaan nomor 1. Oke, kita hari ini mau membuat pertanyaan mengenai apa ya enaknya ya? Mengenai bahasa apa ya? Bahasa Indonesia ya. Saya kok blank ya. Oke, warna atau binatang mungkin ya, atau tumbuhan. Nanti kita campur saja berbagai macam pertanyaan. Ayam, binatang ayam hidup di, nah ini pilihannya kita tuliskan di sini. Minimal 2, ya boleh maksimal 4. Kita tidak bisa menambah pilihannya ini. Di darat, kalau ini jawaban yang betul, kita beri centang di sini. Laut, biarkan. Mungkin saya ini perjelas, pada umumnya ayam hidup di, oke. Nah, kita bisa beri waktu mau berapa detik, pilihannya sampai dengan 240 detik, rata-rata 20 detik, poinnya 1000, answer options-nya single, jadi hanya ada satu jawaban yang betul. Kita bisa tambahkan gambar bila mau, tapi kalau tidak kita bisa biarkan kosong juga tidak masalah. Bila kita sudah selesai dengan pertanyaan pertama, kita bisa tambahkan pertanyaan. Nah, nanti ada pilihan seperti ini.
Nah, kembali untuk versi yang gratis, kita hanya bisa membuat atau memilih antara quiz atau true or false. Kalau quiz itu multiple choice bisa sampai dengan 4 pilihan, kalau true or false itu benar atau salah. Sedangkan yang lainnya hanya bisa untuk yang berbayar, yang ada lambang mahkotanya seperti ini. Kita coba sekarang yang true or false. Oke. Binatang kata bisa hidup di darat dan air. Oke. Diberi titik mungkin ya. 20 detik, 1000 poin. Kalau mau diberi gambar bisa. Ini nanti kita pilih true or false. Apakah benar ataukah salah? Karena ini benar, kita klik di sini untuk kunci jawabannya. Nah, untuk true or false ini kita tidak bisa ganti benar atau salah. Jadi kalau kelas kita berbahasa Indonesia, ya kita harus terangkan dulu, true itu benar, kalau false itu salah misalnya. Ya ini tidak bisa ganti. Oke. Kita akan coba kalau upload image apa yang terjadi, apakah bekerja. Nah, nanti akan diarahkan ke sini. Oh, tapi saya tidak punya gambar kata nih. Kita pakai gambar apa saja, nggak apa-apa ya, hanya untuk mencoba saja. Oh, yang ini saja, sebentar. Masih ada air-airnya. Ya, tentu saja lebih bagus kalau ini betul-betul gambar kata, cuma ya ini untuk contoh saja. Nah, kita juga bisa sebenarnya membuat, tadi kalau true or false kan nggak bisa diganti ya. Kita juga bisa membuat true or false menggunakan pilihan multiple choice atau pilihan ganda. Misalnya, paus adalah binatang mamalia. Kita lihat ya 20 detik. Kemudian kita bisa tuliskan benar atau salah. Lalu salah satu kita klik. Nah, yang lainnya yang kita biarkan kosong. Nah, ini juga sebenarnya menjadi true or false, tapi kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Benar, salah. Dan kembali kita bisa tambahkan gambar bila perlu. Nah, seperti itu kurang lebih yang kita bisa lihat atau kita bisa masukkan di Kahoot. Jangan lupa masukkan judulnya, binatang misalnya. Kita bisa tambahkan di sini deskripsi, gunanya adalah supaya kalau orang lain mencari kuis mengenai binatang, mungkin tempat kita juga bisa muncul. Branding, language, bisa ada bahasa Indonesia, kita cek dulu. Ini ada bahasa Indonesia. Kita pakai bahasa Indonesia. Visibility, only you, berarti hanya kita, atau everyone, semua. Kita coba yang only you, jadi tidak semua orang bisa melihatnya, bisa atau nanti kita lihat ya. Kemudian kita lihat ada bermacam jenis musik yang bisa digunakan. Ini yang biasanya digunakan, biasanya saya tidak pernah mengganti. Nah, ini musiknya untuk Kahoot. Kita bisa ganti. Ya, mungkin sesuai dengan yang kita inginkan. Ini Kahoot yang jenis Halloween.
Oke, kita coba pakai yang fantasy ya. Oke, sip. Selesai. Kita klik done. Kita bisa preview. Kita coba ya, lihat klik preview. Kurang lebih seperti ini untuk pertanyaan ketiga. Kalau karena nggak ada gambarnya, maka seperti ini. Kita lihat ya yang slide yang berikutnya mungkin. Atau kita mulai dari yang nomor 1 ini. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini yang ada gambarnya, muncul gambar yang sudah kita masukkan. Ya, ya kurang lebih seperti itu. Exit preview untuk keluar. Bila kita sudah merasa puas dengan ini, kita klik done. Ya, bisa tes, langsung kita mainkan, atau kita bisa edit lagi, share. Nah, ini saya klik done untuk kali ini. Dan nanti seharusnya sudah ada di sini. Nah, ini langsung muncul. Lalu nanti kita bisa play. Saya biasanya pakai ini untuk virtual classroom langsung yang face to face. Ketika kita langsung bertemu dengan siswa, kita pakai ini. Ini untuk yang sendiri-sendiri, jadi tidak bersama-sama. Jadi saya coba pakai ini. Saya coba masuk menggunakan HP saya. Karena saya punya aplikasi di HP, kebetulan saya masukkan. Oke, nanti kita pilih ya, klasik atau tim. Kalau klasik itu 1 orang, 1 gawai. Kalau tim itu misalnya 4 orang hanya menggunakan 1. Contohnya kalau kita di dalam kelas offline, kemudian terdiri dari 30 anak, kalau misalnya semua anak membawa 1 gawai, nanti internetnya akan rebutan dan lambat, mungkin bisa dibuat dalam kelompok. Misalnya kalau 30 siswa, kita bisa bentuk menjadi 5 kelompok, sehingga hanya ada 5 gawai yang digunakan dalam kuis ini. Nah, saya akan gunakan klasik. Oke. Nah, kita meminta siswa untuk membuka browser, ketikkan www.kahoot.it, atau bisa kalau misalnya sudah punya aplikasi, buka aplikasi Kahoot. Setelah itu masukkan game pin yang sudah tersedia. Oke, saya akan coba join menggunakan HP saya. Saya masukkan game pin-nya 6227315. Saya masukkan nama saya. Nama saya ini, nickname saya, langsung akan masuk di situ. Bisa menggunakan nama asli. Kalau menggunakan kalau kita ingin menggunakan siswa menggunakan nama asli, kita beritahu kepada siswa, tolong gunakan nama asli. Ya, kalau tidak, siswa mungkin akan menggunakan nama-nama seperti ini. Bisa juga nomor dan segala macam. Kita bisa lock. Jadi artinya kita tidak mengizinkan orang lain untuk menyusul ikut. Tapi kalau kita mau mengizinkan orang lain untuk menyusul ikut ketika kita di tengah-tengah melakukan kuis, kita biarkan ini terbuka. Oke, saya akan biarkan terbuka. Saya klik start. Judulnya adalah binatang, judul kuis ini. Oke. Pada umumnya ayam hidup di... Nah, saya akan klik di HP saya. Apa tadi pertanyaannya? Oke, darat. Nah, kalau semua sudah menjawab, akan otomatis muncul seperti ini dengan jawaban yang benar dan melihat berapa orang yang menjawab yang mana. Kalau kita sudah selesai, kita bisa mungkin bahas sedikit kalau mau. Kalau sudah dibahas dan kita bisa klik next, nanti akan muncul scoreboard siapa yang
paling cepat dan betul. Jadi ada kompetisinya di sini. Lalu kita mulai di pertanyaan benar atau salah. Ya, binatang tak bisa hidup di darat dan air. Nah, saya akan coba untuk jawaban salah. Ya, jawaban saya salah. Ya, di HP saya ada notifikasi bahwa jawaban saya salah. Dan jawaban yang benar itu ini, ya. Dan kembali kita bisa bahas kalau diperlukan. Oke, tadi pertanyaan yang ketiga tadi kita coba benar atau salah menggunakan yang multiple choice ya. Ya, gambar yang muncul seperti ini. Bintang mamalia. Oke, benar. Saya klik benar, muncul seperti ini. Kalau sudah selesai, kita klik next. Terakhir akan muncul podium, siapa yang juara ketiga, siapa juara kedua, dan siapa juara pertama. Nanti di HP siswa akan muncul juga notifikasi mereka ada di urutan keberapa. Selesai, kita klik next, dan selesai. Bisa apa ini? Back to podium, play a game, get feedback, play a new game. Ya. Wah. Tadi terlihat atau tidak ya? Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya tidak yakin tadi sudah terrecord atau belum. Saya stop share dulu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penggunaan Kahoot menggunakan laptop. Selamat mencoba.